Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita sampaikan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua, sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan dan dapat mengikuti perkuliahan saat ini. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biostatistik, yaitu Bu Ade Suzana Ika Putri SKMM Kamalhar SCTXT. Baiklah, kami dari kelompok 8 Biostat A2 yang beranggotakan dari saya sendiri, yang kedua ada Fatimah Zahra Batubara, dan ketiga ada Gebia Villa. Untuk tahapan dan langkah-langkah dalam pengujian hipotesis akan dijelaskan oleh teman saya itu Gebi. Oke, selanjutnya ada tahapan atau langkah-langkah dalam pengujian hipotesis. Pertama ada tetapan dulu rumusan hipotesis dengan tepat, baik hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Apakah termasuk uji satu arah atau uji dua arah? Yang kedua, tetapan tarafnya nyata alfa yang diinginkan sehingga dapat diperoleh nilai kritis dalam tabel. Dengan demikian dapat digambarkan dalam daerah penolakan atau penerimaan hipotesis nol. Tetapkan statistik uji yang cocok untuk menguji hipotesis nol. Rumus statistik uji sangat tergantung pada parameter populasi yang diuji. Yang keempat, ada hitunglah nilai statistik uji berdasarkan data dan informasi yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil dari populasi. Yang kelima, simpulkan tolak hipotesis nol bila nilai statistik uji jatuh atau terletak pada di daerah penolakan hipotesis nol bila mana Z hipotesis besar dari Z alpha atau Z hipotesis kecil min Z alpha untuk uji satu arah, Z hipotesis besar dari Z alpha atau Z hipotesis kurang min Z alpha atau yang kedua ada apakah ini dimaksud dengan uji beda dua rata-rata dan contoh situasi yang menggunakan uji ini. Uji beda dua rata-rata merupakan uji statistik yang membandingkan rata-rata dua kelompok data yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak adanya perbedaan atau kesamaan rata untuk dua buah data. Umumnya, pendekatan yang dilakukan bisa dengan distribusi Z atau uji Z ataupun distribusi T atau uji T. Prinsip pengujian dua rata-rata adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Contohnya, yang menggunakan uji ini yaitu menghitung atau mengetahui kadar HB seperti kadar HB standar normal, tidak anemia dipergunakan angka 11. Berdasarkan penelitian di lapangan terhadap ibu-ibu pekerja pertanian, didapatkan rata-rata kadar HB 10,8 dengan standar deviasi 0,5 dari pengujian 30 sampel. Ibu selidikilah dengan alfa 1%, apakah kadar HB ibu pekerja pertanian di bawah standar normal, tidak anemia. Next. Yang ketiga, nama uji beda dua rata-rata dan formulanya. Uji beda dua rata-rata dikenal dengan nama uji T atau T-test. Adapun syarat atau asumsi utama yang harus dipenuhi dalam menggunakan uji T adalah data harus berdistribusi normal. Jika tidak berdistribusi normal, maka harus dilakukan transformasi data terlebih dahulu. Uji beda T-test, one sample, di mana rumusnya T-stat sama dengan X rata-rata dikurang rata-rata standar per standar deviasi per akar jumlah sampel. Next. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan uji beda? Berikutnya, uji beda T-test. Standar deviasi D per
akar jumlah akar sampel, di mana rata-rata D sama dengan sigma D per N. Standar deviasi sama dengan akar 1 per jumlah sampel dikurang 1 dalam kurung sigma D kuadrat dikurang sigma D kuadrat dikurang N. Yang kedua ada beda UT U sampel tidak berpasangan. Yang pertama ada jika varian populasi rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 dikurang rata-rata 1 kurang rata-rata 2 per standar deviasi kuadrat dikurang X1 tambah standar deviasi 2 dikurang X2 sama dengan X rata-rata 1 kurang X rata-rata 2 dikurang standar deviasi 1 kurang standar deviasi 2 per akar standar deviasi 2 kuadrat dikurang jumlah sampel 1 ditambah standar deviasi kuadrat 2 dikurang jumlah sampel 2. Next. Yang kedua, ada varian populasi tidak diketahui. Akar 2 per N, di mana SX1, X2 dikurang setengah S2, X1 tambah S2, X2. Yang ketiga, ada varian populasi tidak diketahui. Ukuran sampel berbeda dan varian diasumsikan sama. Di mana rumusnya T sama dengan rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 per SX1, X2 dikali 1 per N1 tambah 1 per N2. Di mana S X1 X2 sama dengan akar N1 dikurang 1 S2 X1 ditambah N2 dikurang 1 X2 S2 X2 per N1 tambah N2 dikurang 2. Yang keempat ada varian populasi tidak diketahui. Ukuran sampel sama atau berbeda, varian diasumsikan berbeda. T sama dengan X1 rata-rata sampel 1 kurang rata-rata sampel 2 per standar deviasi rata-rata sampel 1 kurang rata-rata sampel 2, di mana SX rata-rata 1 dikurang rata-rata sampel 2 sama dengan akar standar deviasi kuadrat 1 per rata-rata jumlah sampel 1 ditambah S2 2 per N2. Untuk menentukan degree of freedom menggunakan rumus sebagai berikut. Sama dengan S1 kuadrat per N1 tambah S2 kuadrat per N2 akar di dalam kurung 2 per S1 kuadrat per N1 dalam kurung pangkat 2 per N1 kurang 1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 di dalam kurung 2 dibagi N2 dikurang 1. Persamaan ini disebut sebagai persamaan which started with. Baiklah, selanjutnya adalah tahapan uji beda dua rata-rata. Yang pertama, menentukan formulasi dari hipotesis. Yang kedua, tentukan taraf nyata atau significant level. Yang ketiga, tentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menentukan nilai ujian statistik. Yang kelima, membuat kesimpulan. Yang kelima, tabel yang digunakan dalam uji beda dua rata-rata dan cara penarikan kesimpulannya seperti yang dapat dilihat pada slide ini, di mana terdapat nilai hipotesis dan asumsi serta statistik uji dan daerah kritis sesuai dengan rumus yang tertera di dalam slide. Lanjutan, rumus yang digunakan dapat kita lihat langkah penghitungan mencari min variabel X atau variabel 1 dengan rumus M1 sama dengan M tambah sesuai yang di rumus dan
Selanjutnya sesuai dengan yang ada di rumus, sesuai yang ingin standar defisiensi yang ingin kita cari. 6. Apa yang dimaksud dengan uji beda lebih dari 2 rata-rata ini? Dan rata-rata dan contoh penggunaan uji ini. Uji beda lebih 2 rata-rata adalah uji dua pihak dengan standar defisiasi diketahui defisiasi 1 sama dengan defisiasi 2 sama dengan defisiasi. Contoh penggunaan, ujilah hipotesis bahwa hasil pembelajaran dengan metode kooperatif lebih baik daripada metode konvensional dengan menggunakan taraf signifikan 5%. Asumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan variasi tidak sama. Dan variabilitas dalam kelompok atau within treatment variability, rumus JKD sama dengan jika SMK. Keterangannya sendiri adalah jika SMK adalah jarak kuadrat simpangan masing-masing kelompok. Jumlah kuadrat penyimpangan total atau total sum of square, rumusnya sesuai yang terdapat pada slide, atau dapat dihitung dengan rumus JKT sama dengan JKA tambah JKD. Selanjutnya kepada Zahra dipersilakan. Baiklah, selanjutnya itu mengenai nama uji beda lebih dari 2 rata-rata dan formulanya. Nah, jadi nama uji beda lebih dari 2 rata-rata ini disebut dengan ANOVA. ANOVA itu merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Nah, ANOVA ini digunakan untuk melakukan analisis komparasi multivariabel dan juga untuk membandingkan rata-rata populasi, bukan ragam populasi. Nah, ANOVA sendiri itu dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria. Yang pertama itu ada klasifikasi satu arah atau one way ANOVA. Di sini tuh ada pula dibagi menjadi variabilitas antar kelompok atau between treatment variability. Rumusnya itu jika A sama dengan N sigma dari X kuadrat dikurang sigma X kuadrat pangkat 2 per K, atau bisa juga dicari dengan rumus jika A sama dengan sigma total X masing-masing kelompok per jumlah sampel masing-masing kelompok dikurang dari total X keseluruhan per jumlah sampel yang keseluruhan. Next, Fahri. Nah, selanjutnya itu ada klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. Jadi di sini ANOVA dua arah ini digunakan bila sumber keragaman yang terjadi tidak hanya karena satu faktor atau perlakuan. Di sini juga ada perhitungan dari two-way klasifikasi dua arah dari two-way ANOVA seperti yang ada di slide. Dan juga ada masing-masing rumus dari JKT. JKT itu merupakan totalnya, terus ada JKB itu nilai tengah baris, terus ada next, Fahri. Nah, yang ketiga itu ada klasifikasi banyak arah atau MANOVA. Jadi MANOVA ini merupakan singkatan dari Multivariate Analysis of Variance yang digunakan untuk memeriksa apakah vektor rata-rata dari seperti
Bisa dilanjutin lagi, Zara? Baik, Fahri. Maaf. Jadi selanjutnya itu adalah klasifikasi banyak arah atau ini ada persamaan untuk nova adalah sebagai berikut. H0 seperti di slide, H1 minimal ada satu pasang, lalu ada daerah penolakan. Next, Fahri. Nah, selanjutnya itu mengenai tahapan uji beda lebih dari 2 rata-rata. Yang pertama itu adalah kumpulkan sampel dan kelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Yang kedua, menentukan tipe ANOVA. Yang ketiga, memeriksa apakah sudah memenuhi asumsi-asumsi sehingga bisa digunakan ANOVA. Terus yang keempat adalah menghitung variabilitas dari seluruh sampel. Yang kelima, menghitung derajat kebebasan atau degree of freedom. Yang keenam, menghitung varians antar kelompok dan varians dalam kelompok. Yang ketujuh adalah menghitung F hitung. Dan kedelapan, menghitung F tabel. Dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Selanjutnya, tabel yang digunakan dalam uji beda lebih dari 2 rata-rata dan cara penarikan kesimpulannya. Jadi, tabel yang digunakan dalam uji beda lebih dari 2 rata-rata adalah F-tabel. Untuk menentukan F-tabel sendiri diperlukan alfa dan DF. Nah, DF yang diperlukan adalah DF JKA dan DF JKD. Cara melihat tabel itu sendiri yaitu yang pertama DKJKA sebagai pembilang atau kolom atas dari kiri ke kanan, sedangkan DFJKD sebagai penyebut atau kolom kiri dari atas ke bawah. Yang kedua, perpotongan antara DFJKA dan DFJKD merupakan titik kritis penerimaan hipotesis nol. Selanjutnya itu mengenai pengambilan keputusannya yang dapat digunakan dengan 2 cara. Yang pertama, jika SIG besar dari 0,05 maka H0 diterima. Jika SIG kecil 0,05 maka H0 ditolak. Lalu ada yang cara kedua yaitu apabila F hitung kecil F tabel maka H0 diterima, dan apabila F hitung besar dari F tabel maka H0 ditolak. Mungkin sekianlah presentasi kami. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Semoga pertemuan yang akan datang kita akan dapat bertemu dan membahas materi ini dan lebih memahami lagi. Sekian dari kami. Kurang jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.